Bagian keempat, keterangan surat Al-Baqarah ayat 62. Pada Mei 1966, seorang ahli ruang angkasa Amerika Serikat, Dr. Craig, telah menyatakan dirinya masuk Islam, lalu memakai nama Dr. Ibrahim Craig. Apa yang menarik hatinya memeluk Islam? Kebetulan setelah dia tiba di Indonesia pula. Sebagai seorang ahli ruang angkasa, dia bergaul dengan beberapa sarjana Indonesia. Beliau mendapat suatu pendirian hidup yang baru dikenalnya, yang tidak didapatnya di Barat, yaitu bahwa sarjana-sarjana beragama Islam itu yang berkecimpung di dalam bidangnya masing-masing selalu berpadu satu antara pendapat, akal, dan ilmu dengan kejiwaan. Kesan inilah yang memikat minatnya untuk menyelami Islam, sehingga bertemulah dia dengan hakikat yang sebenarnya. Memang begitulah ajaran Islam. Akhirnya dengan segenap kesadaran hati dia memilih Islam sebagai agamanya dengan meninggalkan agama Kristen Protestan. Dalam minggu pertama dalam bulan Mei itu, datang lagi seorang sarjana perempuan bangsa Austria pergi beriktikaf ke dalam Masjid Agung Al-Azhar selama 3 hari 3 malam sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga tercapailah perdamaian di dunia ini dan berdamailah kiranya perang Vietnam. Dia sholat dengan khusyuknya dan dia mengatakan bahwa dia telah memeluk Islam sejak 7 tahun dan telah 7 kali mengerjakan puasa Ramadan. Namanya Dr. Barbara Ployer. Kita kemukakan ketiga contoh ini di samping beratus-ratus contoh yang lain sebagai Malcolm X Negro dari Amerika dan lain-lain di seluruh perjuangan dunia ini. Menurut sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat beliau Amr bin As, ketika beliau ini yang tadinya amat benci kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu masuk Islam dan meminta maaf kepada beliau atas kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda kepadanya, "Hai Ammar, Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu." Artinya, mulai dia memeluk Islam itu habislah segala kesalahan yang lama, dimulailah hidup baru. Kalau setelah mereka memeluk Islam, mereka melanjutkan studi mereka dan mereka perdalam iman kepada Allah dan Rasul, mereka insafi akan hari akhirat, lalu mereka ikuti dengan amal yang soleh, niscaya tinggilah martabat mereka di sisi Tuhan daripada orang-orang yang Islam sejak kecil. Islam mereka Islam karena keturunan, tetapi tidak tahu dan tidak mau tahu hakikat Islam, tidak menyelidiki terus-menerus dan tidak memperdalam. Telah bertahun-tahun penulis ini mencoba mencari tafsir dari ayat ini, tetapi hasilnya belumlah memuaskan hati penafsir sendiri, apatah lagi yang mendengarnya. Tetapi setelah bertemu suatu riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Abi Hatim dari Salman Al-Farisi, barulah terasa puas, dan tafsir yang telah kita tafsirkan ini adalah berdasarkan kepada riwayat itu. Telah diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari Salman. Berkata Salman bahwasanya aku telah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hal pemeluk-pemeluk agama yang telah pernah aku masuki, lalu aku uraikan kepada beliau bagaimana cara sholat mereka masing-masing dan cara ibadah mereka masing-masing. Lalu aku minta kepada beliau manakah yang benar, maka beliau jawablah pertanyaanku itu dengan ayat innallazina amanu wallazina hadu dan seterusnya. Artinya bahwa perlainan cara sholat atau cara ibadah adalah hal lumrah bagi berbagai ragam pemeluk agama karena syariat berubah sebab perubahan zaman. Akan tetapi manusia tidak boleh membeku di satu tempat dengan tidak mau menambah penyelidikannya sehingga bertemu dengan hakikat yang sejati, lalu menyerah kepada Tuhan dengan sebulat hati, menyerah dengan hati puas. Itulah dia Islam.